Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semua ya? Masih semangat? Masih. Memulai kegiatan pembelajaran, silahkan salah satu untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa. Terima kasih Mbak Farida sudah memimpin doa kita untuk memulai pembelajaran hari ini. Baik, Bu Anita akan mengabsen satu persatu ya. Kak Aprilia. Hadir, Bu. Fitri. Hadir. Ya, Farida Rizkia. Salsabila. Selina Dwi. Selina. Ya. Mawar. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya. Hadir, Bu. Tolong kalau semua sudah hadir, kameranya dinyalakan ya. Kameranya di-on-kan dulu. Ya. Ini kalian berada di mana, anak-anak? Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Di rumah, Bu. Di rumah semua. Jangan lupa ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi saat ini, jadi kita harus menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan mengingat 5M. Apa aja 5M? Siapa yang tahu 5M? 5M apa saja? Mencuci tangan, apalagi? Menjaga jarak. Memakai jarak, memakai masker, terus apalagi? Menjauhi kerumunan, apalagi? Mengurangi mobilitas. Ya, jangan sampai kendor ya prokesnya ya, biar kita tetap sehat terus dan bisa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, apakah sudah disiapkan perangkatnya, buku, HP, charger, alat tulisnya sudah siap semua? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Baik, sudah siap. Hari ini kita akan belajar tentang penyiapan tempat tidur bagi pasien. Kira-kira tujuan penyiapan tempat tidur pasien itu apa? Siapa yang tahu? Memberikan rasa Ya, nyaman, terus? terhindar dari kebersihan dan kerapian. Ya, kemudian? Sudah, Bu. Ya, benar. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan penyiapan tempat tidur. Bu Anita izin share screen dulu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang menerapkan penyiapan tempat tidur pasien. Yang pertama, indikator pertama tujuannya menjelaskan tujuan penyiapan tempat tidur pasien. Yang kedua, menentukan teknik penyiapan tempat tidur pasien sesuai dengan kasus yang ditetapkan. Kemudian kompetensi dasar kedua, melaksanakan prosedur persiapan tempat tidur pasien. Kemudian indikatornya yang pertama, merancang alat dan bahan pada prosedur persiapan tempat tidur pasien sesuai dengan kasus yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, merumuskan prosedur tindakan penyiapan tempat tidur pasien sesuai dengan kasus yang ditetapkan. Nah, adapun teknik penilaian dalam pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, Bu Anita menilai sikap kalian melalui observasi. Yang kedua, penilaian pengetahuan, nanti akan ada evaluasi di akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan, nanti adalah hasil telaah kalian tentang menganalisis kasus yang berkaitan dengan penyiapan tempat tidur pada pasien. Kemudian, nah, langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, nanti kalian mencermati kasus, kemudian mengerjakan LKPD. Kemudian yang ketiga, presentasi, yaitu mempresentasikan hasil karya. Nah, ini adalah kasus yang Bu Anita berikan untuk kalian analisis. Nah,
Nah, tolong dicermati ya anak-anak tentang kasus yang ada di PPT. Di kasus ini adakah kata-kata sulit menurut kalian? SSC itu apa, Bu? SC itu apa? Siapa yang bisa menjawab? SC itu apa? Pos FC itu apa, Bu? Ya, coba siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Pos SC itu Saya, apa ya? Bu. Ya, silahkan. Pos SC, Ya, silahkan. Apa Mbak? pos SC setahu saya setelah melahirkan dengan Ya. operasi besar. Ya, benar ya. Pos SC itu adalah pos melahirkan sesar atau setelah melahirkan sesar. Jadi, kemudian dari kasus ini adakah yang bisa merumuskan satu pertanyaan yang berkaitan dengan kasus? Ya, silahkan. Mengapa tempat tidur pasien banyak darah? Ya, ada lagi yang bisa merumuskan satu pertanyaan? Bagaimana cara mengganti tempat tidur pasien dengan pasien di atasnya? Ya, tepat ya. Bagaimana cara mengganti tempat tidur pasien dengan pasien di atasnya? Nah, setelah kalian mencermati kasus ini, Bu Anita akan mengirim LKPD di WA grup kalian ya. Tadi sudah Bu Anita share ya LKPD-nya. LKPD-nya seperti ini ya anak-anak. Nah, ini petunjuk uraian kegiatan. Ini di LKPD Bu Anita juga sudah menampilkan sumber belajar yang nanti bisa kalian buka untuk mengerjakan soal-soal tadi. Begitu ya anak-anak, ada pertanyaan terkait dengan pengerjaan LKPD? Ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas semua? Jelas, Bu. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, silahkan kalian mengerjakan di LKPD yang sudah Bu Anita sediakan. Bagi yang tidak punya laptop atau tidak punya komputer, kalian bisa mengerjakan dengan menulis di kertas ya. Begitu ya anak-anak. Waktunya kurang lebih 20 menit dari sekarang. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau ada kesulitan, kalian bisa sharing di sini ya. Jadi nanti bertanya langsung ke Bu Anita di sini. Mbak Fitri, ya sampai mana? Sampai di tahap kerja. Ya, silakan. Masih 10 menit lagi. Baik, sudah ya, sudah semua ya. Sekarang waktunya untuk presentasi ya. Sudah siap untuk presentasi anak-anak? Sudah, Bu. Sudah siap presentasi Sudah, ya? Bu. Ya. Yang pertama, coba dipresentasikan Mbak Farida, coba dipresentasikan dari identifikasi masalah sampai alat dan bahan. Ya, Bu. Ya, silahkan dipresentasikan. Identifikasi masalah. NJ S usia 24 tahun dengan DX pos ST hari ketiga. Data observatif. Spray tempat tidur NJS kotor, banyak darah dan berbau tidak sedap. Data subjektif NJS merasa tidak nyaman menyiapkan tempat tidur dengan pasien di atasnya. Alat dan bahan tempat tidur, kasur, dan bantal. Bagi dan alatnya Taiken, selimut, sarung, verlaken, spray menutup. Sudah, Bu. Ya. Kita lanjutkan untuk presentasi di bagian langkah-langkah kerjanya. Ya, Bu. Untuk tahap kerja dalam mengganti linen pasien yang dimana pasiennya sendiri itu berada di atas bed, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menjaga pasien sesar dengan menutup sekitar tempat tidur dengan sampiran.
Yang kedua, Ya. menggunakan sarung tangan bersih, memindahkan perlengkapan milik pasien sesar yang ada di tempat tidur. Yang ketiga, pasien sesar dimiringkan secara perlahan pada sisi salah satu tempat tidur. Pasang restraint agar pasien sesar tidak jatuh. Yang keempat, lepaskan spray, stick laken, dan pelet pada sisi tempat tidur yang kosong. Gulung hingga ke arah punggung klien. Selanjutnya, alas tempat tidur dan kasur dibersihkan menggunakan desinfektan dan dilap menggunakan lap kering. Lap dan stick laken diangkat dan dimasukkan pada bak kotor. Selanjutnya, alas tempat tidur dibersihkan menggunakan desinfektan dan dilap dengan lap kering. Selanjutnya, spray besar dibuka dari gulungan dan diratakan di tempat tidur. Lalu, perlak dan stick laken dilepaskan dari gulungan dan diratakan di tempat tidur. Kemudian, masukkan bersama-sama di bawah kasur. Langkah selanjutnya, buat sudut pada setiap sisi tempat tidur di bak kotor. Langkah berikutnya, bereskan semua alat. Posisikan pasien sesar secara supinasi atau posisi yang nyaman. Sekian. Ya. Untuk di tahap terminasi sama dokumentasi, silahkan siapa yang mau mempresentasikan. Oh ya, Selina silahkan. Tahap terminasi. 1. Melakukan evaluasi tindakan. 2. Berpamitan dengan klien. 3. Membereskan alat-alat. 4. Melepas sarung tangan. 5. Mencuci tangan. 6. Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan. Dokumentasi. Bu Anita punya video tentang bagaimana cara mengganti linen dengan pasien di atasnya. Alat-alatnya bisa kalian baca. Ada spray, laken, perlak, cuci tangan 6 langkah ya anak-anak. Harusnya kalau tempat tidurnya ada darahnya atau ada kotorannya, itu harusnya tempat tidurnya disemprot menggunakan desinfektan biar menghindari dari infeksi gitu ya. Jadi harus disemprot dengan infektan kemudian dilap menggunakan lap bersih. Setelah melihat video tadi, apakah sudah jelas tentang bagaimana cara mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya? Sudah jelas belum? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sekarang Bu Anita punya evaluasi akhir, jadi nanti kalian mengerjakan Google Form yang sudah Bu Anita kirim di sela-sela kalian melihat video tadi. Silakan dikerjakan ya. Ini sudah bagus semua ya. Sudah di atas KKM. Baik, untuk pembelajaran Bu Anita ini menurut kalian seperti apa? Menyenangkan atau seperti apa untuk pembelajaran dengan problem based learning seperti ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu. Senangnya kenapa? Seru, Bu. Bisa Google Meet. Paham. Ya. Baik, terima kasih anak-anak sudah bergabung dengan Bu Anita pada pembelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan materi verbeden. Minggu depan kita akan belajar mempraktekkan cara memasang alat tenun di praktikum verbeden minggu depan. Untuk pertanyaan sebelum Bu Anita tutup? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat anak-anakku, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga imun, semangat belajar. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.